Assalamualaikum. Saya Nurmal Sari dari kelas 4G. Pada kesempatan kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah investasi dan portofolio semester 7, saya ingin membahas mengenai apa sih investasi itu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke videonya. Pertama kita akan masuk pada gambaran itu sendiri, gambaran investasi itu sendiri ya. Jadi setiap individu bekerja untuk memperoleh penghasilan. Penghasilannya dimiliki oleh seseorang merupakan sumber daya yang dapat dikonsumsi pada saat ini maupun pada saat yang akan datang. Jadi seseorang yang ingin berinvestasi itu semestinya harus mau mengorbankan konsumsi untuk saat ini. Lalu selanjutnya, apa sih investasi itu? Jadi investasi itu adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Misalnya saja seperti investasi pada saham mengharapkan keuntungan dari kenaikan harga saham atau pembagian dividen. Yang kedua adalah waktu yang Anda korbankan untuk belajar atau mencari tahu baiknya investasi pada perusahaan mana seperti itulah kira-kira. Pada kali ini pembahasan investasi itu berkaitan dengan pengelolaan aset finansial, khususnya sekuritas yang diperdagangkan. Jadi kegiatan investasi dapat dilakukan pada sejumlah aset seperti yang pertama aset real seperti tanah, mesin, emas, atau bangunan. Lalu yang kedua ada aset finansial seperti deposito, saham, obligasi, reksadana, atau yang lainnya. Lalu aset finansial sendiri itu adalah klaim berbentuk surat berharga atau sejumlah aset-aset pihak penerbit surat berharga tersebut. Jadi pihak-pihak yang akan melakukan kegiatan investasi ini disebut investor. Investor ini pada umumnya bisa digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada investor individual, yaitu terdiri dari individu-individu yang melakukan aktivitas investasi. Lalu yang kedua ada investor institusional, yaitu biasanya terdiri dari perusahaan asuransi, lembaga penyimpanan dana seperti bank atau lembaga simpan pinjam, lalu ada lembaga dana pensiun maupun perusahaan investasi. Berikutnya ada kesejahteraan moneter, yaitu ditunjukkan oleh penjumlahan pendapatan yang dimiliki saat ini dan nilai saat ini. Maksudnya itu kayak pendapatan di masa yang akan datang. Lalu orang seharusnya membuat keputusan seperti berapa banyak penghasilan saat ini yang seharusnya dihabiskan atau dikonsumsi dan berapa banyak harusnya diinvestasikan menurut preferensinya sendiri. Lalu selanjutnya ada tujuan investasi. Jadi tujuan investasi itu meningkatkan kesejahteraan investor atau kita yang berinvestasi itu ya. Proses investasi itu meliputi pemahaman dasar-dasar keputusan investasi dan bagaimana mengorganisir aktivitas-aktivitas dalam proses keputusan investasi tersebut. Lalu hal mendasar dalam proses keputusan investasi itu adalah pemahaman hubungan antara return yang diharapkan dan resiko suatu investasi itu. Hubungan risiko dan return yang diharapkan dari suatu investasi merupakan hubungan yang searah dan linear. Artinya itu semakin besar return yang diharapkan, semakin besar pula tingkat resiko yang harus dipertimbangkan. Selanjutnya kita bahas mengenai dasar keputusan investasi ya. Dasar keputusan investasi itu terdiri dari tingkat return yang diharapkan, tingkat resiko serta hubungan antara return dan resiko itu. Yang pertama itu return.
Return yang diharapkan investor dari investasi yang dilakukan merupakan kompensasi atas biaya kesempatan dan resiko penurunan daya beli akibat adanya pengaruh inflasi. Lalu selanjutnya dalam konteks manajemen investasi perlu dibedakan antara return yang diharapkan atau expect return dan return yang terjadi atau realized return. Jadi return yang diharapkan itu merupakan tingkat return yang diantisipasi investor di masa yang akan datang. Lalu sedangkan return yang akan terjadi itu merupakan tingkat return yang telah diperoleh oleh investor pada masa lalu. Selanjutnya ada resiko. Resiko itu bisa diartikan sebagai kemungkinan return aktual yang berbeda dengan return yang diharapkan. Secara spesifik mengacu pada kemungkinan realisasi return aktual lebih rendah dari return minimum yang diharapkan. Kemudian ada tipe investasi. Ada tipe investasi secara langsung, yaitu mereka yang memiliki dana dapat langsung berinvestasi dengan membeli secara langsung suatu aktiva keuangan dari suatu perusahaan yang dapat dilakukan baik melalui perantara atau cara lainnya. Yang kedua, ada investasi secara tidak langsung, yaitu mereka yang memiliki dana dapat melakukan investasi dengan tidak terlibat secara langsung atau pembelian aktiva keuangan cukup dengan memegang dalam bentuk saham ataupun obligasi. Selanjutnya ada beberapa proses dalam investasi ini ya. Yang pertama yaitu menetapkan sasaran investasinya. Lalu yang kedua membuat kebijakan investasi. Yang ketiga memilih strategi portofolio. Yang keempat memilih aset. Yang kelima mengukur dan mengevaluasi kerja. Berikutnya ada lingkungan investasi. Ada yang pertama sekuritas. Apa sih sekuritas itu? Jadi sekuritas itu adalah selembar kertas yang menunjukkan hak investor untuk prospek atau properti dan kondisi tertentu di mana ia dapat menjalankan haknya. Jadi kayak seperti bukti. Lalu yang kedua ada pasar sekuritas. Jadi itu mekanisme yang diciptakan untuk member fasilitas perdagangan aset finansial. Lalu yang ketiga ada perantara finansial. Itu biasanya disebut dengan organisasi yang menerbitkan klaim finansial atas diri mereka sendiri dan menggunakan dana yang diperoleh terutama untuk membeli aset finansial lainnya. Kemudian berikutnya ada financial market. Financial market sendiri itu adalah tempat di mana dilaksanakannya berbagai aktivitas keuangan baik dalam bentuk penjualan surat berharga yang dilakukan oleh pasar modal dan juga penjualan mata uang seperti yang dilakukan di pasar uang. Kemudian ada bentuk-bentuk financial market. Yang pertama adalah pasar uang yang berada di pengawasan Bank Indonesia. Lalu yang kedua adalah pasar modal. Pasar modal yang berada dalam pengawasan di bawah Menteri Keuangan. Selanjutnya ada penjelasan mengenai pasar modal sendiri ya. Fungsi pasar modal itu yang pertama sebagai alternatif investasi, yang kedua sebagai dana jangka panjang, yang ketiga sebagai alat untuk melakukan investasi, yang terakhir adalah sebagai alat teksturisasi modal perusahaan. Berikutnya ada manfaat dari pasar modal itu sendiri. Yang pertama sebagai
bahan pengalokasian dana secara efisien. Yang kedua, sebagai alternatif instrumen. Yang ketiga, ada memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan prospek yang baik. Lalu yang terakhir ada pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan transparan. Lalu berikutnya ada instrumen dari pasar modal tadi ya. Yang pertama adalah obligasi. Obligasi itu surat yang menyatakan bahwa pemilik surat memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Lalu yang kedua ada nilai rate of return atau yield to maturity, atau biasanya obligasi yang dipertahankan sampai dengan jatuh tempo. Selanjutnya ada analisis portofolio. Jadi apa yang biasa disebut portofolio itu biasanya itu disebut gimana ya? Pengertian portofolio itu adalah sebuah bidang ilmu yang khusus mengkaji tentang bagaimana cara yang dilakukan oleh seorang investor untuk menurunkan resiko dalam berinvestasi seminimal mungkin, termasuk salah satunya dengan menganeka-ragamkan resiko tersebut. Jadi tujuan dalam pembentukan portofolio itu sendiri adalah yang pertama, berusaha untuk memberikan keuntungan yang maksimum sesuai yang diharapkan. Yang kedua, menciptakan resiko yang minimum. Yang ketiga adalah menciptakan continuity dalam bisnis. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.